Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita haturkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita mengingatkan bahwasanya kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, sehingga kita telah memasuki bulan nisfu Sya'ban. Yang mana berarti tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kemudahan, dan juga segala urusan kita dipermudah hingga nanti kita memasuki bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam nisfu tadi malam ada beberapa yang kita niatkan terkait membaca Yasin daripada amalan-amalan yang ditetapkan oleh para ulama. Nah, daripada amalan-amalan itu kita dianjurkan untuk menghidupkan daripada malam Lailatul Nisf. Sabda Nabi mengatakan iza kana lailatun minan nisfi, kata Nabi, apabila datang bulan atau malam nisfu Sya'ban, kumu lailaha, hidupkanlah malam-malamnya, wa saumu naharaha, dan berpuasalah di siang harinya. Kemudian kita disuruh untuk menghidupkan malam-malamnya dengan apa? Dengan bermacam-macam ibadah. Ya, terutama baca Al-Quran, baca Yasin. Kenapa harus baca Yasin? Karena Yasin adalah jantungnya Al-Quran, gitu. Dan ketika kita membaca Yasin dianjurkan untuk memohon atau berniat yang baik. Nah, di situ kita berniat. Yang pertama itu agar senantiasa Allah panjangkan umur kita. Karena tuba liman tala umruhu wa hasunat amaluhu. Kata Nabi, beruntung orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, maka dari itu yang kita minta pertama itu yang paling terbaik. Apa yang paling terbaik bagi seseorang? Panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian yang kedua, dibaca Yasin yang kedua itu kita berniat Kita berniat untuk dijauhkan daripada bala bahaya. Bala yang ditetapkan atas kita, baik itu secara takdir ataupun secara kesalahan kita sendiri, itu bisa kita mohon untuk dijauhkan daripada bala bahaya. Dan yang terakhir kita niat semalam itu daripada membaca Yasin, yaitu al-istighna anin nas. Tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada manusia, jauh daripada
sifat tersebut. Nah, cukup kepada kita apa? Untuk menggantungkan kita kepada Allah saja, itulah modelnya. Nah, oleh karena itu maka kita perlu pelihara apa yang telah ditetapkan, yang diteliti, yang dititi oleh oleh para ulama-ulama kita. Dari berbagai macam yang dipelajari dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang baik tetap saja berdampak kepada kebaikan, yang buruk maka tetap kepada jalannya kepada keburukan. Maka di bulan bulan kenabian atau bulannya Nabi ini kita memohon banyak ampunan serta membaca selawat yang banyak, biar supaya biar supaya kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga kita diberikan kemudahan, kelancaran lah pokoknya. Karena kan setiap yang kita minta memiliki wasilah. Nah, wasilah itu perlu kita cari, perlu kita usahakan dari sekarang. Karena kan kalau misalkan kita cuma usaha doang gitu ya, tanpa berdoa, tanpa sembahyang gitu, maka timbul daripada itu rasa sombong. Tapi kebalikannya, kalau misalkan kita cuma kita cuma mengandalkan doa aja, kita ibadah doang, nggak usahanya, itu sama saja sama saja bohong. Karena prosesnya harus ada juga untuk syariat terjadinya sesuatu yang kita inginkan gitu. Maka kalau misalkan kita udah berikhtiar, udah melakukan hal semampu kita, ya tinggal kita sabar dan tawakal. Jadi sabar itu ternyata bukan cuma berdiam diri. Kalau misalkan kita ada masalah, berdiam diri buat buat masalahnya terselesaikan sendiri, enggak. Jadi bersabar pun harus mencari solusi dari setiap masalah yang kita terima gitu ya. Dan beruntung kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak pernah gerutu, tidak pernah ngedumel atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Karena yakin bahwasanya takdir yang Allah berikan itu baik buruknya adalah yang terbaik buat kita. Jadi ya udah, orang yang paling beruntung itu orang yang orang yang ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tadi daripada keutamaannya di bulan Sya'ban ini, dan juga banyak yang harus kita pelajari untuk persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.